kami mencintai diri kami, mencintai keluarga kami. Itulah yang membuat kami, Tuhan, boleh berharap kepadamu dan terus bergantung kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan bersama-sama kami belajar bagaimana berkat Tuhan hadir di dalam keluarga kami, buat pasangan kami, buat anak-anak kami. Dengarlah doa kami Bapa, berkati pertemuan malam hari ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya kepadamu. Amin. Kita berdiri, mari kita nyatakan Allah itu baik sambil bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi. Lagu yang menyatakan sedikit demi sedikit Tuhan mengubah sifat kita. Mungkin hari ini karena kita mau bersama-sama mendengarkan topik tentang mengembangkan karakter anak. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua, kita bersama-sama bersatu padu dengan pasangan kita untuk membawa anak-anak kita memiliki karakter sama seperti Kristus. Nah, kita akan memujikan lagu ini sedikit demi sedikit karena kita percaya ya Tuhan sajalah yang bisa mengubah. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Sedikit demi sedikit, di hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku.
lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku, oh juru selamat. Ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kita bersama-sama, kita akan belajar bagaimana mengembangkan karakter itu di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mau hanya sekedar baik. Kenapa kita menjadi baik? Karena kita punya karakter seperti Kristus. Kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Rizal. Saya persilakan Pak Rizal untuk memaparkan materinya buat kita semua. Silakan Pak. Berjumpa kembali setelah setahun. Ya, setahun lalu. Bersyukur diundang ke sini dan berterima kasih untuk undangan ini bicara di depan Faith at Home dengan satu topik yang penting sekali, melebihi sekadar baik. Sekadar ya. Bahasa Indonesia sekadar. Menurut ayah saya begitu. Apa? Harus diterima kasih. Ya, juga untuk undangan ini. Biasa mendengar, rupanya biasanya dulu kalau saya datang Pak Rusdi yang lagi nyanyi di atas. Sekarang udah nyanyi bergiliran, sudah ditularkan rupanya. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan. Kalau ada 3 orang atau 3 kelompok orang, Katolik, Kristen, Buddha. 3 orang atau 3 kelompok orang, Katolik, Kristen, Buddha. Biasanya yang mana yang paling baik? Siapa tadi jawab? Buddha ya? Buddha ya? Gitu ya? Buddha ya? Oke. Yang kedua baik? Oh, Kristen. Oke. Yang kedua baik Kristen ya? Katolik ya? Kenapa Katolik? Dari apanya tuh? Dari Katolik ya. Iya, baru nomor 3 paling buncit adalah Kristen. Saya bertanya pertanyaan ini di banyak tempat, jawabannya sama. Cepat sekali, Buddha, cepat sekali. Artinya kita bisa mengidentifikasi, iya orang Buddha baik-baik banget ya. Terus Katolik juga nyata, budaya mereka tuh gitu. Tapi kalau Kristen lihat dulu gereja mana. Kalau gerejanya beda nggak mau kenal. Bahkan kalau bertetangga. Begitu ya. Jadi memang begitu. Tapi apakah ukurannya itu? Apakah ukurannya kebaikan seperti apa? Dan ini udah dikasih judul lebih daripada sekadar baik. Jadi apa dong tolok ukurnya? Kita akan bicara 3 hal. Pertama, tolok ukur Tuhan adalah karakter. Kedua, tujuan bertumbuh dalam karakter adalah serupa Kristus. Seperti lagu tadi, sedikit demi sedikit, tapi sempurna nanti. Dan ketiga, contoh kualitas karakter dan cara melatihkannya.
Anda semua sudah pegang materi? Ada ballpoint semuanya? Ada yang perlu pinjaman ballpoint? Ada yang perlu pinjaman tuh di belakang. Nah, ada pengurus meminjamkan itu. Angkat tangan lagi yang perlu ballpoint. Nah, ini dari museum. Nah, ini satu lagi di sini. Oh, ada. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tolok ukur Tuhan. Fondasinya. Ibrani 1 ayat 3a kita baca bersama-sama di layar ini. Iya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan yang penuh kekuasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur boleh datang di tempat ini. Kami membuka hati kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memahami, dan terlebih lagi mengingini untuk berubah terus sesuai dengan pembaharuan budi di dalam Kristus. Kami meminta sungguh-sungguh ini untuk Engkau yang berkuasa di ruangan ini, untuk hamba yang berbicara, untuk kami semua yang mendengar. Biar hati kami sungguh-sungguh berubah dan semakin hidup memuliakan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat ini waktu dikatakan ia adalah cahaya, ia Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata gambar wujud Allah itu aslinya katanya kata karakter dalam bahasa Yunani. Kata karakter dalam perjanjian baru muncul satu kali di ayat ini. Jadi waktu kita belajar karakter, itu kita belajar jadi gambar wujud Allah. Nah, Yesus waktu dia melayani di muka bumi, itu tuh gambar wujud Allah, itu dia. Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihat Allah, Bapa, tapi kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Tapi gambar wujudnya tuh gitu. Segala tindakannya, segala pikirannya, segala perilakunya, segala responsnya, segala sikapnya, itu menggambarkan gitu tuh Allah Bapa. Kalau bertindak, berpikir, berperilaku, berespon. Dan Yesus menunjukkan gambar wujudnya Allah Bapa. Nah, dari pengertian kata karakter sendiri, bahasa Yunani itu, saya catat dalam bahasa Inggris ya, ini instrumen yang digunakan untuk mengukir. Karakter itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengukir gambar di kanan bawah. Kalau ngukir di permukaan seperti apa? Yang gimana? Keras. Contohnya itu ya, kayu, yang lain lagi apa? Batu, besi juga ada yang diukir. Nah, kita seperti hati kita yang keras waktu kita belajar karakter, kita mau diukir dengan gambar-gambar yang bagaimana? Gambar-gambar yang seperti Tuhan mau. Nah, kalau permukaan yang keras itu ukirannya gampang hilang atau enggak? Enggak. Kita mau diukir dengan gambar yang enggak gampang hilang. Kedua, tanda yang dicapkan, stamp upon. Tanda yang dicap atau dituliskan, wrote out on it. Seperti gambar kiri bawah. Itu kan leather ya, kulit dicap, cik, gitu. Gampang hilang enggak capnya itu? Bisa hilang enggak? Gampang hilang atau enggak? Enggak. Nah, kita mau dicap dengan gambar-gambar wujud Allah. Diri kita, hidup kita.
dengan cap yang gak gampang hilang. Ketiga, tanda atau angka yang dibakarkan, burn in, dibakar. Atau dicap, satu impresi cetakan. Seperti gambar yang di atas. Ternak itu, semua ternak di peternakan tuh dicap pakai besi panas. Selang. Oh, diselang, ya. Bisa hilang nggak itu capnya? Nggak bisa. Iya. Kita mau diri kita dicap, dibakar dengan gambar wujud Allah. Jadi ciri-ciri kita. Waktu kita belajar karakter, kita mau dicap seperti besi panas itu. Begitu. Jadi itu pengertian karakter tuh gitu. Kalau kita mengembangkan karakter dalam diri kita dan anak kita. Berikutnya, akar karakter dan buah tindakannya. Di situ ada ya. Coba lihat deh gambar yang kiri itu ya. Kalau banyak kecelakaan atau pelanggaran, itu buahnya. Kalau ditarik ke akarnya, ada banyak orang tidak taat. Ada pekerjaan tidak selesai. Oh, kalau ditarik ke akarnya, memang biasa nggak nepatin jadwal, nggak nepatin waktu. Kalau produktivitas rendah, orangnya nggak semangat kalau kerja. Akarnya. Jadi kalau kita kejar-kejar buahnya, melatih buahnya, itu sama dengan buah mangga yang diapain tuh, matengnya diapain? Dikarbit, diperem. Di apa? Disekep lah, bahasa mananya tuh? Bahasa sananya disekep, betul. Makin disekep ditunggu lama-lama jadi manis. Tapi kita nggak mau tumbuhnya karena disekep ya. Kita mah kalau disekep mati kita. Gitu ya. Bukan jadi mateng kita. Gitu ya. Nah ini ilustrasi, jadi kalau gambar pohon yang di kiri, buahnya jarang dan buahnya kisut-kisut. Tapi kalau yang di kanan, buahnya banyak dan bagus-bagus. Kalau dilihat kenapa itu buahnya banyak, karena akarnya bagus. Jadi kalau orang-orang diajar untuk taat, ada keteraturan di tempat kerja dan di lalu lintas. Kalau orang-orang dilatih untuk sabar, mampu bernegosiasi. Misalnya contohnya. Kalau orang-orang dilatih untuk tepat waktu, bisa memenuhi tenggat waktu. Kerjaan apapun atau pelayanan apapun. Atau kalau orang antusias, produktivitasnya tinggi. Dan orang kalau daya tahannya tinggi akan bekerja dengan baik saat sulit. Walaupun kayak COVID gitu. Tetap karena apa? Karena akarnya bagus. Jadi waktu kita berlatih dan mengembangkan diri dalam karakter, kita memperkuat akar di dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Karena kalau akarnya bagus, buahnya nanti bagus. Buah-buah rohnya keluar nanti. Dalam berbagai bentuk. Tapi konsentrasi kita adalah memperkuat akar. Nah, sekarang kita lihat. Jadi definisi karakter apa? Definisi karakter adalah kualitas-kualitas yang teguh dan khusus. Khusus itu ada kualitas ini, ada jenis-jenisnya gitu ya. Tapi kita mau bangun kualitas yang teguh seperti yang diukir tadi. Yang dibangun dalam kehidupan seseorang yang menentukan responsnya tanpa dipengaruhi kondisi yang ada.
Nah kalau di kamus, kalau kita buka karakter tuh apa tuh? Persamaannya apa karakter? Di kamus. Sifat, apa lagi? Betul, apa lagi? Selain sifat apa? Watak, betul. Kalau kita buka kamus begitu. Tapi kalau ngomong soal sifat, ada sifat baik, sifat buruk. Kita masing-masing, termasuk saya, punya sifat baik, punya sifat buruk. Watak gitu juga enggak? Iya, watak gitu juga. Kita punya watak yang baik, kita punya watak yang buruk. Dengan lagu tadi dikatakan sedikit demi sedikit mau diubah. Sesuai dengan pembaruan budi. Gitu ya. Nah, kalau karakter pengertian dari Ibrani 1 ayat 3 dan dalam bahasa Yunani, itu enggak ada yang buruk. Hanya berupa kualitas. Coba, ada enggak sifat Yesus yang buruk? Enggak ada. Dan yang kita belajar adalah karakter Kristus. Makanya itu semua berupa kualitas. Kualitasnya teguh seperti gambar itu pilar, teguh sekali. Enggak akan goyang. Kalau kondisinya jelek, biasanya kita responsnya gimana? Kondisi jelek nih. Biasanya secara manusiawi respons kita gimana? Baik atau jelek? Jelek ya. Kalau lalu lintas jelek, kita gimana? Oh, kesel banget gitu ya. Kalau ekonomi buruk, ngomel. Kalau pemerintah, begitu ya. Pemerintah susah gitu, kita gimana? Wah, gitu. Kita punya kecenderungan begitu. Tapi waktu kita belajar karakter Kristus, kita mau merespon secara berkualitas. Apapun kondisinya. Karena apa? Karena Kristus gitu. Ada nggak Kristus ngeluh-ngeluh di Alkitab? Nggak ada. Ada nggak marah-marah? Nggak ada. Marah ada. Marah-marah nggak ada. Apa bedanya marah dengan marah-marah? Bedak-bedak. Oke. Mungkin karena disekep ya. Bagus, benar. Tapi Yesus waktu marah di bait Allah keras nggak ngomongnya? Keras. Tapi dia nggak berdosa. Karena dia memarahi dosa. Dia bukan emosi. Bukan emosi. Jadi dia selalu berkualitas. Dan kita mau tiru dia. Untuk jadi orang berkarakter. Nah, coba lihat jalan ini. Ini kereta api. Di mana nih? Pada Larang ya? Tuh, menuju Bandung kan? Dibangun tahun segini. Iya. Ada yang 1895, ada yang 1905. Masih dipakai nggak sampai sekarang? Anda pernah lewat situ nggak? Tapi nggak ada jembatan gini ya, Tangerang ke Jakarta ya. Iya betul. Kalau yang lewat situ takut nggak kalau lewat situ? Enggak, tidur aja. Kenapa begitu? Apa kekuatan utamanya? Fondasi. Waktu kita belajar karakter, kita mau bangun fondasi yang kuat di dalam sifat dan perilaku kita. Yang enggak goyang. Ini udah lebih dari 100 tahun. Nah sekarang 200 meter dari situ ada jalan ini. Apa nih? Iya betul, jembatan layang, tol Purbalenyi, Purwakarta, Bandung, Cileunyi, atau Cipularang ya. Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Dibangun tahun 2005 waktu ada Asia Pacific Economic Conference. Supaya delegasinya gampang dari Jakarta ke sana. 3 bulan setelah dibangun, gini. Nah loh,
amblas, ambiar, ambrol, semua am. Ditanya, amburadul juga boleh. Ditanya ke kontraktornya, kenapa begitu? Kata kontraktornya jawabannya gini, karena tanah di situ labil. Dan itu betul, tanah di daerah Padalarang setiap minggu tuh berubah susunannya. Ada pergerakan tanah. Nah tapi kok yang tadi di tanah yang labil 100 tahun lebih kuat di tanah yang sama. Jadi masalah utamanya di mana? Fondasi juga. Itu lihat kurang tebel yang paling kanan tuh. Tipis sekali. Langsung seperti batu sedikit terus tanah. Nah kita kalau hidup kita fondasinya nggak tebal di dalam iman, kita cepat ambrol. Waktu ada masalah, bahkan masalah kecil pun kita amburadul. Karena apa? Karena fondasi kita nggak kuat. Jadi waktu kita belajar dan berlatih karakter, kita mau bangun fondasi yang kuat. Waktu ada kendaraan berat lewat di atasnya, masalah berat, pekerjaan yang besar, dan semua kita nggak ambrol. Karena apa? Fondasi kita kuat. Kita niru gambar wujud Allah itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa tujuan bertumbuh dalam karakter? Tujuannya serupa Kristus. Tujuan A, memuliakan Bapa di surga. Kita tahu semua ayat ini, garam dan terang dunia. Dan dikatakan kalau garam itu kehilangan asinnya, lebih baik ia dibuang dan diinjak-injak orang. Tapi ayat terakhir, demikianlah kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Tujuan kita waktu semakin berkarakter, perbuatan kita semakin benar, semakin baik seperti Kristus. Dalam kondisi apapun yang menyenangkan atau yang enggak menyenangkan, yang mudah atau yang sulit. Supaya apa? Waktu orang melihat kita, perbuatan kita seperti itu, mereka memuliakan Bapa di surga. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk hebatnya kita, bukan untuk kelihatan kita bagus, tapi kalau kita selalu tepat waktu, nah ini tadi udah hadir berapa jam sebelumnya nih. Itu ciri-ciri orang yang berkarakter. Orang akan, oh bagus sekali. Kalau setiap keadaan kita sabar, orang akan melihat, oh dia mah selalu sabar. Orang memuliakan, oh gitu kalau orang Kristen. Kalau orangnya selalu antusias, bahkan dalam kondisi yang enggak mengenakkan, antusias. Kita punya kecenderungan antusias kalau keadaannya enak, bagus. Dan sebaliknya kalau keadaannya enggak mendukung, kita jadi lemes. Tapi itu bukan kualitas Kristus. Dan kalau kita demikian, orang enggak akan memuliakan Bapa di surga. Nah, yang B sekarang. Meniru karakter Kristus. Ada singkatan di bahasa Inggris WWJD. What would Jesus do? Kalau kita belajar karakter, kita selalu bertanya waktu setiap menghadapi situasi tertentu atau orang tertentu. Kalau Yesus yang menghadapi ini, apa ya yang Yesus lakukan? Kalau Yesus menghadapi orang yang nyebelin seperti ini, Yesus bertindaknya gimana ya?
Sabar enggak? Kalau pasangan saya lagi marah-marah, ngadepinnya gimana? Ya tanya, kalau Yesus yang jadi pasangannya dia, Yesus gimana ya? Kalau di perusahaan-perusahaan saya melatih, misalnya di bank-bank. Kalau nasabah bank itu marah-marah atau nyebelin atau rese, Anda gimana ngadepinnya? Kalau Yesus gimana ya selalu? What would Jesus do? Dalam setiap situasi. Waktu kita bertanya seperti gitu, respons kita akan cenderung lebih bagus atau enggak nantinya? Ini ada situasi yang kita hadapi. Kita akan merespon. Terus kita mikirnya, kalau Yesus yang merespons ini, gimana ya? Dengan cara pikir itu, respons kita akan lebih bagus atau enggak bagus? Lebih bagus. Jadi, what would Jesus do itu, saya jadikan prinsip di dalam hati. Supaya setiap ada situasi, terutama yang bikin gak enak, yang bikin kesel. Saya munculkan pertanyaan itu, dan saya cenderung akan meniru Kristus. Enggak selamanya berhasil. Saya udah hampir 30 tahun belajar karakter ini. Tapi tetap belum sempurna. Nanti kan seperti lagu tadi. Nanti kita sempurnanya. Tapi paling tidak kita bertumbuh, berubah sedikit demi sedikit. Nah, jadi misalnya ada 20 karakter ini. Ini contoh 20. Cuma contoh. Saya belajar ada 49 karakter Kristus. 7 kelompok. Setiap kelompok ada 7. Ini saya daftarkan 20 di sini. Kita diskusikan what would Jesus do ya. Nih, ketika Yesus di Markus 6 itu sangat lelah melayani orang banyak, orang-orang ngikutin lagi. Dia sama murid-muridnya udah mau istirahat, udah mau ke kapal. Orang-orang ngikutin. Terus Yesus tetap memenuhi kebutuhan orang banyak. Malah kasih makan 5.000 orang. Karakter nomor berapa yang paling menonjol di situasi ini? Kemurahan hati nomor 6, betul. Kesabaran berapa? Nomor sebutin. 10, ya. Kemurahan hati yang utama ya, betul sekali. Tapi waktu dia sangat lelah, terus dia tetap mau melayani, karakter nomor berapa tuh? 1, betul, antusias. Berapa? Iya, tanggung jawab ya. Berapa lagi? Betul sekali, pengendalian diri. Nomor 2 ada nggak di situ? Ada. Daya tahan. Lihat yang berikutnya ya. Ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, dia menang dengan pedang roh, firman Tuhan. Karakter nomor berapa? Yang utama dulu. 11, oke. Yang lebih utama yang mana? Mana? 5? Betul jujur enggak? Berapa? 2? Daya tahan ya puasanya berapa? 16, pengendalian diri betul? 4. Nah udah paling betul tuh. Dia berani melawan 4, tapi ada 16 juga. Tapi ada 11 juga. Ada 20 juga. Gitu ya. Berikutnya sekarang. Ini gambar wujud Allah nih seperti gini nih. Ketika Yesus bergembira sekembalinya ke-70 murid dari tugas menyebarkan Injil dan mengusir iblis. Lukas 10. Karakter nomor berapa yang utama? 18, betul.
Yang utama sukacita. Gitu ya. Tapi ada karakter apa lagi di situ? 17 bisa nggak? Ya, dia memperhatikan murid-muridnya. Berapa lagi? Ya, bagus. 13, betul. Mana lagi? 8, betul. Hebat nih Tangerang nih. Apa-apa? Apa pendetanya siapa? Waduh, mantap. Betul, 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 betul. Bagus, bagus. Gitu ya. Coba sekarang yang berikutnya. Waktu Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat menuju penaliban. Ia memilih untuk tetap bertahan dan menjalaninya. Yang pertama yang mana? 10 atau 11 yang lebih utama? 2, 11. Betul, dia taat pada kehendak Bapa, betul? Dan di situ dia sangat berdaya tahan. Betul? Mana lagi? Wah, hebat sekali. Ini Pak pendetanya pinter sih, aduh. Hebat. Mesti dikasih hadiah nih, dari tadi jawabnya betul terus ini. Papa, aduh. Kayaknya ada kuasa-kuasa dari sebelah kanannya tuh. Beginiin terus nih. Betul. Nah jadi kita lihat ya. Kalau ini kan kita daftarkan karakternya itu satu persatu. Tapi di dalam diri Yesus, gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita aja untuk belajarnya mesti lihat satu-satu. Tapi Yesus itu lengkap sekali. Waktu satu karakter muncul, karakter lainnya ngikut. Ada di situ. Karena dia nggak bisa bertindak yang bukan dia sendiri. Nah kita mau tiru Yesus. Mau jadi seperti gambar wujud Allah. Waktu kita belajar karakter itu. Nah, ini saya menulis buku ini ya. Merah putih karena semua contohnya adalah Indonesia. Orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu pekerjaan saya sebagai konsultan dan pelayanan kami. Mendampingi keluarga-keluarga, pekerjaan saya mendampingi sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan. Di yang merah itu kita belajar mengembangkan karakter kita dulu. Kita nggak mungkin ngajarin anak kita berkarakter kalau kita nggak berkarakter. Jadi bagaimana supaya anak sabar? Dia mesti lihat kita makin sabar atau enggak. Bagaimana supaya anak makin bertanggung jawab? Pertanyaannya kita sebagai orang tuanya bertanggung jawab enggak? Anda mau anak Anda tepat waktu kemanapun. Pertanyaannya Anda menunjukkan enggak ketepatan waktu ke gereja, ke tempat kerja, kemana-mana. Waktu mereka mengalami budaya di keluarga masing-masing itu. Seperti itu. Mereka terbentuk jadi gitu enggak? Waktu budayanya begitu. Orang tuanya sabar, anak bisa terbentuk jadi sabar? Bisa. Bisa juga enggak sabar, bisa. Tapi lebih mudah jadi sabar. Kalau orang tuanya tanggung jawab, anaknya jadi lebih mudah tanggung jawab? Lebih mudah. Karena melihat contoh. Jadi di buku yang merah kita belajar dulu buat kita mengembangkan karakter pribadi. Baru kita melatih anak-anak kita. Nah, sekarang ada 10 karakter yang saya bahas di buku itu. Cuma 10 dari daftar 20 tadi. 10 aja itu udah bukunya udah 500 halaman lebih. 2 jilid itu.
Jadi yang kiri itu bagaimana kita mengelola diri. 5 yang kiri. 5 yang kanan bagaimana mengelola relasi. Tapi tengah-tengahnya itu adalah dari dalam hati. Itu mesti dibentuk dari dalam hati. Dari roh. Dari situ berubahnya. Seperti Roma 12 ayat 2 itu. Berubah sesuai dengan pembaruan budi. Kalau dari roh itu berubahnya. Baru kita mengelola diri dan mengelola relasi. Sekarang pertanyaan saya. Nah, sebagai pribadi, karakter apa yang paling kuat dalam diri Anda? Karakter itu bukan hal yang aneh. Pasti Anda udah menjadi pelakunya. Dan beberapa karakter itu adalah kekuatan Anda. Antara 1 sampai 10, nomor berapa yang Anda kuat? 7, Ibu 7. Wah, 7, bagus. Ibu, berapa? Pasti ada yang kuat dalam diri Ibu. Ibu 8, hebat, bagus. Ibu berapa? 10, bagus. Bapak? 9, bagus. Berapa adik ini? Nomor berapa? 7, bagus. 4, wah itu susah sekali, bagus kalau itu kuat. Pertanyaan saya berikutnya, yang mana yang paling lemah? Berapa? 10, oke, berarti kita punya PR di situ. Bapak berapa? Nomor 3, oke. Kalau udah bisa mengidentifikasi saya lemah di situ, bagus. Ibu? 8, oke. Berapa? 8 juga? 8 juga? Oke. Iya yang paling lemah. 7, oke. Waktu kita bisa mengidentifikasi, lalu kita tentukan kita akan belajar dan menerapkan dalam hal itu. Supaya kita berubah sedikit demi sedikit. Seperti yang Tuhan mau. Dan buku saya itu 500 halaman itu tidak dimaksudkan untuk dibaca dari depan sampai belakang. Tapi Anda pilih dulu satu karakter yang Anda paling lemah, baca karakter itu saja, dan menerapkan karakter itu. Dan saya udah melihat hasilnya di keluarga-keluarga, di sekolah-sekolah, di perusahaan-perusahaan. Saya udah melihat hasilnya. Dan luar biasa. Kalau Tuhan tolong kita dan Tuhan pasti tolong kita. Maka kita mau nggak berubah di dalam kelemahan kita itu. Gitu ya. Nah, dari situ sekarang ada pertanyaan dulu nggak? Pak, boleh tolong kasih mic-nya? Pak Pendeta. Boleh tolong sebutkan nama ya. Saya Yudi, Pak. Pak Judi, Pendeta Judi. Maksudnya gini, Pak, karakter seseorang bisa diuji nggak, Pak? Maksudnya gini, pertama gini, maksudnya sering kita dengar karakter seseorang itu kadang-kadang orang tuh karakter malah seperti pakai topeng. Jadi nanti kita uji akan muncul sifat aslinya. Ada orang bilang kasih dia kekuasaan, kasih dia uang, waktu dia sendirilah karakter asli akan muncul. Benar nggak, Pak? Betul. Tuh bener kan, jemaatnya pinter karena pendetanya pinter. Udah bener nih. Betul, yang Pak Pendeta Judi katakan betul. Dan ujian terbesar buat kita adalah 2 hal itu. 1 uang, kedua adalah kekuasaan. Berubah enggak? Berubah. Sabar kawan. Ada yang berubah, ada yang enggak ya. Tapi iya betul. Udah disekep nilep lagi. Waduh, udah. Betul, betul Bu. Kita ingin waktu orang dapat kekuasaan, entah di perusahaan, entah di pemerintahan, orang itu enggak berubah. Karena Kristus yang raja di atas segala raja, mengosongkan dirinya sendiri.
Tapi betul ujian itu datang misalnya seperti itu. Tapi ujian lain adalah, nggak usah yang sampai gitu ya, yang Bapak katakan itu udah yang berat-berat punya, yang besar. Ujian yang kecil misalnya apa yang sehari-hari? Waktu sendirian betul nggak Pak? Waktu kita sendirian sebutnya Betul, betul sekali. Waktu sendiri, apakah kita melakukan hal-hal yang benar atau yang tidak benar? Waktu orang lain nggak lihat itu ujiannya, betul sekali. Jadi salah satu prinsipnya yang saya pegang adalah selalu waktu lagi sendiri menyadari bahwa Yesus memang ada di dalam diri kita. Kalau Yesus secara fisik hadir di sini sama saya akan lakukan itu atau enggak? Gitu. Kalau kemudian saya berpikir, iya saya nggak akan lakukan, berarti harusnya memang saya nggak lakukan. Begitu. Betul, yang sehari-hari kalau lagi sendiri, kita lihat gambar apa atau kita lihat YouTube seperti apa, kita bisa tergoda. Tapi pertanyaan selalu, kalau Yesus yang lihat ini, apa yang dia lakukan? What would Jesus do? Betul sekali, jadi yang Pak Yudi katakan semuanya. Apalagi ujian lain yang sifatnya sehari-hari. Apa? Capek, betul sekali. Kita kan masih diam di dalam tubuh bejana ini. Waktu tubuh ini capek, bagaimana kita melayani orang? Waktu tubuh kita capek, bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita? Bisa di kantor, bisa di pelayanan, bisa di jalanan. Biasanya kalau orang lagi capek di jalanan terus jadi gimana? Marah-marah. Itu ujiannya. Respons kita akan berkualitas atau enggak? Bagus, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Pak Reza, kalau kita ngomong tadi Boleh pondasi, tolong nama, sebutkan nama. saya Ken. Oke, Li. Kalau kita sebut tadi pondasi sangat penting dan itu harus dibangun pertama-tama, apa artinya itu kita terlambat, Pak? Maksudnya dengan anak-anak kita sekarang, kan pondasi itu harusnya dibangun dari waktu dia kecil sekali gitu ya. Iya, bagus. Kan kalau sudah Eli. terlambat begini, apa yang harus kita lakukan, Pak Reza? Bagus, terima kasih. Tentunya perubahan sesuai dengan pembaruan budi, apakah pernah terlambat atau enggak? Enggak. Tuhan terus menantikan kita enggak untuk berubah? Iya. Tapi kalau dibilang, kalau dia dari anak kecil, dia hidup di keluarga yang tertib, dia akan lebih mudah tertib enggak? Lebih mudah. Kalau dari kecil dia hidup di lingkungan yang orangnya baik-baik, dia kemungkinan besar jadi baik enggak? Iya, lebih mudah. Tapi sebaliknya, adakah orang-orang yang sudah dewasa berbalik total? Ada? Ada. Contoh yang paling ekstrim ya Paulus. Diubahkan demikian rupa oleh Tuhan. Tapi adakah orang yang bertobat sesudah dewasa, dia dari orang yang enggak benar terus jadi benar? Ada. Tapi betul, kalau dimulai dari kecil, udah lebih ada di dalamnya tuh ya. Tapi ada enggak orang yang dari baik berubah jadi enggak baik? Ada enggak? Ada juga. Itu yang namanya jatuh di dalam dosa. Atau orang yang senang terus, bukan jatuh aja. Ada orang jatuh terus kita bertobat, jatuh bertobat. Tapi ada orang yang udah jatuh, senang dengan dosa itu, nggak mau kembali lagi. Gitu ya. Tapi betul kalau orang dari kecil udah belajar karakter, dia tahu lebih dini, dia dilatih untuk melakukan itu, ya satu keuntungan bagi dia ya. Tapi itu tidak berarti kita waktu udah dewasa, kita nggak bisa seperti gitu. Waktu saya bilang saya udah belajar karakter hampir 30 tahun lalu,
Itu pun saya udah orang dewasa. Apakah budaya daerah kita masing-masing, tempat kita dibesarkan, akan membentuk kita juga? Iya. Budaya kita ada kelebihan dan kelemahannya juga, gitu kan? Misalnya, kalau budaya orang Jawa Timur dibandingkan dengan Jawa Tengah, akan lebih gimana mereka? Jawa Timur. Lebih apa? Lebih keras atau lebih apa? Lebih apa? Kasar. Oh kasar, lebih kasar. Oh gitu, oke. Lebih apa adanya. Gitu kan? Daripada orang Jawa Tengah. Itu keuntungan atau kelemahan? Bisa keuntungan, bisa kelemahan. Bisa dua-duanya. Waktu dia apa adanya, dia gampang sekali mengatakan apa yang dia ingin, yang salah dan segala macam. Saya dibesarkan di daerah Jawa Barat yang lebih menarik diri ya. Istri saya Jawa Timur yang lebih blak-blakan. Kami membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri karena budayanya begitu. Tapi waktu dua-dua kami diperlengkapi dengan karakter kesabaran, kelemahan dari budaya itu jadi terkikis. Gitu kan? Orang yang kasar, berlatih sabar melalui karakter Kristus, mengosongkan dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Begitu ya, seperti Kristus. Lebih lembut, lebih lembut, lebih lembut, tapi dia tetap apa adanya. Jadi budaya suku, budaya daerah, budaya keluarga itu akan mempengaruhi. Tapi kita masing-masing waktu belajar karakter Kristus, kita diasah semakin bagus. Latar belakang budaya itu tetap ada. Tapi dengan karakter Kristus kita jadi lebih berkualitas dalam segala seginya. Gitu ya Pak Kelly ya. Tapi kalau itu Pak, Sebentar boleh, sebentar lanjutannya. bentar Ya. Pak. Ya kalau di pekerjaan kan Pak, kan kita selalu lihatnya itu selalu dibilang karakternya seperti apa. Kalau Betul. karakternya sudah seperti ini katanya susah sekali dirubah gitu loh Pak. Nah, jadi kita apapun yang kita lakukan nggak bisa rubah karakter aslinya katanya. Bagus, betul. Iya. Orang bilang ya udah karakternya gitu. Makanya waktu kita interview awal, kita mesti bisa lihat karakternya gimana. Kita nggak mau orang yang nggak jujur. Kita nggak mau orang yang mudah menyerah. Maka kita bertanya, sebutkan pengalaman kamu yang terberat apa? Bagaimana kamu menghadapinya? Semua bukti-bukti dari kehidupan dia dahulu. Bukan pertanyaan hipotesis seperti gini. Kalau nanti kamu dihadapkan dengan gini yang tugas yang berat, kamu akan gimana? Itu bisa ngarang. Tapi kita tanya yang sudah dia lalui. Ceritakan pengalaman kamu yang paling berat dalam pekerjaan. Apa tugas kamu yang paling berat selama ini? Bagaimana cara kamu mengerjakannya? Kalau kita belum puas waktu interview itu, tanya lagi, ada pengalaman lain? Di keluarga, apa pengalaman Anda yang paling berat? Apa pengalaman yang paling tidak mengenakan? Bagaimana Anda menghadapinya? Dari 2, 3, 4 pertanyaan serupa, kita bisa dapat gambaran orang ini bertanggung jawab enggak? Atau orang ini punya daya tahan enggak? Atau orang ini antusias enggak? Semua karakter itu bisa dibuatkan pertanyaan ke masa lalu untuk dapat gambaran dari orang. Tapi saya udah 30 tahun jadi konsultan ya. Kalau budaya perusahaan itu kuat, orang yang masuk ke perusahaan itu hampir dengan sendirinya lebih cepat berubah. Tapi kalau budaya perusahaan itu enggak kuat, orang-orang jadi macam-macam nano-nano. Enggak cukup membentuk karyawan yang masuk. Sama juga dengan gereja. Kalau budaya gereja kita kuat, siapapun yang datang akan terbentuk jadi seperti kita. Tapi kalau budaya gereja kita nggak kuat, ya orang masing-masing nano-nano semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Bapak tadi Baik, siapa yang bertanya? makasih, Pak. Oh Pak Yudi lagi, boleh mic-nya?
Pak ya, kalau lihat dari anak Imam Eli Pak, ya maaf Pak, mungkin teori Bapak semua bisa gugur Pak. Karena gini, anak Imam Eli, dia hidup di lingkungan imam, bapaknya itu pengajar. Di lingkungan imam juga budaya imam, di lingkungan yang baik. Tapi anaknya brengsek. Berarti apa yang tidak dilakukan oleh Imam Eli sebagai bapak? Dia tidak berdisiplin, jelas sekali di firman. Anak-anak yang melakukan kesalahan, tidak taat pada aturan, tidak taat pada prinsip, tapi bapak ini tidak menegur. Jadi mengasuhnya, dia sebagai imam, sebagai pemimpin, dia bagus. Tapi sebagai bapak, dia nggak menjalankan tugasnya. Maka anaknya jadi seperti itu. Sekali lagi, bukan teori gambar wujud Allah yang gugur, bukan soal budaya tadi yang gugur, tapi dia nggak melakukan tugasnya yang seharusnya dia lakukan sebagai ayah. Tapi apapun yang kita lakukan sebaik mungkin, ada nggak anak-anak hamba Tuhan yang begitu hebat, tapi jadi orang yang nggak bagus? Ada? Anaknya Samuel Pak. Betul. Anak Samuel justru lebih baik dari Eli, tapi juga brengsek. Betul. Dan sekarang tokoh-tokoh pendeta besar, ada yang anaknya juga jadi antikristus? Ada. Apakah kita harus menyalahkan orang tuanya begitu saja? Belum tentu. Karena orang-orang ini sebagai manusia dewasa menentukan pilihannya sendiri. Ada banyak. Ada anaknya pendeta Billy Graham, ada anaknya pendeta John Piper sekarang ini yang sangat berpengaruh. Tapi anaknya betul-betul antikristus, bikin YouTube yang besar untuk menyatakan apakah bapaknya salah? Belum tentu. Bisa dia sudah mengajarkan, tapi anak ini memilih untuk menjadi antikristus. Pak, Bapak, apakah ini berarti lingkungan tidak menentukan? Budaya juga tidak menjamin Pak, membentuk karakter. Kalau dengan kasusnya Eli juga anaknya si Samuel. Betul, artinya lingkungan turut menentukan. Budaya setempat turut menentukan. Tapi ada yang belok karena budaya setempat, ada yang belok karena pertemanan yang buruk, macam-macam. Terlalu banyak. Tapi waktu kita bilang semakin kita baik, benar sebagai orang tua, semakin mudah anak kita benar sebagai anak dan orang dewasa nantinya. Hukum itu berjalan demikian, jelas sekali. Tapi adakah kasus-kasus yang membelok? Ada. Apakah kasus itu menggugurkan teori itu? Enggak. Tapi ada kasus. Tapi teori itu tetap demikian. Begitu ya. Terima kasih. Satu lagi, tolong mic-nya. Salam Pak, nama saya Pak Manurung. Pak Manurung. Saya pernah pelajari 4 karakter dalam diri manusia. Yang pertama sagonisasi, itu yang disebut dengan populer. Dan juga ada melankolis, yang lemah. Ada juga kolerisasi, ini yang berani. Dan plektasi, yaitu kuat. Sekarang pertanyaan saya, dari 4 segi karakteristik manusia ini, yang sudah mungkin ini udah sangat dipelajarin orang semua ya. Karena ada yang populer, ada yang lemah lembut, karakteristik molas-molis ada. Jadi maksud saya begini, apakah, pertanyaan saya pertama, apakah karakter-karakter yang sudah populer di dalam pengetahuan kita tentang 4 karakteristik ini, apakah pertama pertanyaan saya berlawanan dengan firman Tuhan? Dan yang kedua, bagaimana dengan genetik, hubungannya dengan genetik kita? Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Manurung. Betul sekali, ini pertanyaan yang bagus. Dan saya bahas di buku merah. Nah, sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis itu adalah tipe kepribadian. Itu bukan karakter, itu tipe kepribadian. Kita masing-masing merupakan kombinasi dari keempat itu, kombinasi. Tapi sekarang saya tanya, orang koleris
Pemimpin. Hampir dengan sendirinya kuat di nomor berapa? Kuat di nomor berapa? Antusias, Bisa nomor 1, bisa mana lagi? keberanian, Betul, 6, bisa mana lagi? tanggung jawab. Betul, 10. Tapi dia lemah di berapa? 4, betul sekali. Mana lagi? 5, betul sekali. Sekarang orang sanguinis yang populer, hampir dengan sendirinya, dia kuat di nomor berapa? 1, orang antusias, semangat. Tapi dia cepat loyo juga semangatnya. Di berapa lagi kuatnya? 3. Oke, bisa begitu. Dia lemah di berapa tapi orang sanguinis? Berapa? 9 lemah, 8 lemah. Jadi kita masing-masing dengan tipe kepribadian kita punya karakter-karakter yang kuat dan yang lemah. Begitu ya. Terima kasih Bapak. Sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi sekarang kita mau lihat beberapa kualitas karakter ya. Kualitas karakter itu jenis karakter. Ini 10 kualitas karakter. Sekarang kita secara cepat akan melihat 5 kualitas karakter. Yang pertama, ketaatan. Tuh, di buku saya definisikan itu. Dengan segera dan siap hati melakukan perintah dan menaati peraturan dari otoritas. Itu definisinya ketaatan. Lihat kutipan di kiri. Obedience leads to blessings, not burdens. Ketaatan itu memimpin kepada berkat, bukan beban. Banyak orang merasa kalau harus taat, itu beban. Maunya bebas. Seenak udele. Gitu. Seenaknya sendiri. Freedom. Enggak. Di firman enggak ada yang begitu. Harus taat pada otoritas. Nah, ketaatan ini perlu kita latihkan sejak anak-anak umur 0 sampai 5. Tadi Pak Kelly katakan, kalau lebih kecil lebih gampang. Iya. Kalau kita umur 0 sampai 5 kita latih anak kita untuk taat, harus taat. Kita disiplin dia untuk taat. Umur 6, 7, 8 lebih mudah dia nanti. Dalam berhubungan menaati orang tuanya dan berhubungan dengan otoritas lain. Di sekolah, di jalan dan sebagainya. Dengan segera tapi jangan berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat itu tidak termasuk dalam kualitas karakter taat. Kalau segera tapi enggak siap hati. Segera tapi ngomel, wah enggak enak ngapain nyuruhnya saya dulu gitu. Itu enggak termasuk kualitas karakter ketaatan. Kita latih anak-anak kita untuk melakukan perintah kita, enggak dengan bersungut-sungut. Itu butuh latihan dan ada latihan-latihannya. Di buku putih itu ada, saya menulis secara praktis sekali bagaimana caranya melatih anak-anak seperti itu. Salah satunya adalah instruksi kita 1 kali. Jangan ulang-ulang instruksi. Itu melatih anak untuk enggak taat segera. 1 kali instruksi, jangan ulang-ulang. Kalau ulang-ulang, kita akan jadi, gimana instruksi kita kedua dan ketiga? Nadanya gimana nadanya? Nada tinggi, jadi emosi. Kita yang jadi berdosa, jadi marah-marah. Waktu kita marah, anak terus baru taat. Dia enggak segera, dia jadi biasa tunggu kita marah. Kita enggak melatih dia untuk taat segera. Nah itu praktisnya. Jangan ngulang-ngulang, jangan hitung-hitung. Mama hitung sampai berapa? Itu di seluruh dunia. Seluruh dunia hitung sampai 3. Tapi anak itu waktu dibilang 1, dia tenang-tenang aja. 2, dia tetap tenang. Yang enggak tenang siapa? Orang tuanya. Maka karena enggak tenang, orang tua mengubah aja. 2/4, dia enggak ngerti 1/4.
Pokoknya dia cuma tunggu angka 3. Itu bendera startnya dia. Nah, kalau kita pakai cara itu, kita sedang tidak menolong anak untuk taat segera. Ketaatan-ketaatan yang tidak segera, itu contohnya adalah Yunus, mulai dengan ketidaktaatan, baru taat. Ya dia sampai harus masuk dulu perut ikan, ada konsekuensi di dalam hidupnya yang harus dialami. Ini ayatnya ya, contoh. Aduh, itu Efesus 6 ayat 5 dan 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 5 untuk Anda yang punya atasan. Efesus 6 ayat 1 untuk anak kepada orang tua. Nanti ada baca ya. Nah, itu ada dibahas di halaman segitu. Itu ini beda font ya, di sini beda font jadi melebar jadi. Di jilid 1 itu halaman segitu tuh, halaman 130 sampai 137. Itu artinya, pengertiannya karakter taat. Halaman 189, 1 sampai 109 itu contoh tokoh yang taat. Jilid 2-nya halaman 59 sampai 67 itu gimana melatih anak untuk taat. Cara-cara praktisnya gimana. Itu karakter ketaatan. Nah, contohnya di sini contohnya yang paling jelas. Di mana itu? Artinya apa? Iya. Gitu kan? Pakai disekep enggak? Tapi orang sering artikan lain. Merah kalau. Ada polisi baru berhenti. Merah kalau. Apa lagi? Kalau rame baru berhenti. Merah kalau apa lagi? Kalau orang lain juga berhenti, baru berhenti. Merah, kalau apa lagi? Kalau iya, ya gitu memang. Orang lain robos, jadi ikut robos. Jadi nggak berkualitas. Tapi kalau orang yang udah belajar dari firman, taat di lampu merah. Anak-anak waktu dia ikut orang tuanya di mobil atau di motor, biasa dibawa nggak taat, ya dia jadi budayanya nggak taat. Waktu dia bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, udah biasa. Ketika kita berubah, melatih anak kita karena kita sendiri juga menaati setiap aturan. Anak jadi taat. Ada banyak kesaksian di kelas-kelas kami. Orang tua yang berubah dari nggak taat di lalu lintas jadi taat. Terus dia menyaksikan, anak saya jadi lebih taat kepada saya di rumah. Karena karakter itu menular begitu. Nih, contoh lebih kecil lagi nih, lebih kecil lagi. Jadi sekarang mau taat enggak di lalu lintas? Mau taat apa enggak? Cuma nanya. Beneran ya? Enggak apa-apa, apapun. Anda jalan taat enggak? Iya bener. Tadi disekep, sekarang ditubruk. Aduh. Nih, yang lebih sederhana ini. Udah jelas tulisannya gitu. Suruh dorong ditarik. Anaknya ikut ya di belakang dia baru bisa baca. Itu tadi dorong kok mami tarik. Enggak apa-apa. Idih. Bikin anak jadi bingung. Ada orang turun, berhenti seret gitu. Anaknya turun. Ada tanda P di situ dicoret. Dia baru belajar di sekolahnya kelas 3. Kata Miss ini nggak boleh parkir di sini. Papinya bilang, papi kenal sama Pak preman di sini. Gak apa-apa. Waduh, papinya preman banget. Terus anak-anak tuh jadi bingung. Dan mereka berpikir, kelas itu berbeda dengan kenyataan. Dan itu jadi nggak membentuk karakter mereka jadi anak yang taat.
Karena dikasih contoh. Jadi untuk hal-hal yang sekecil ini, di restoran, di tempat umum, Anda ikuti panduannya. Karena semua itu dibuat untuk keteraturan. Kalau nggak ditaati, ya semua jadi nggak teratur. Ya seperti di negeri kita. Tapi maukah kita sebagai anak Tuhan, mulai dari diri kita sendiri, untuk menaati setiap aturan karena kita mau meniru gambar wujud Allah. Siap? Di sini aja yang keras. Siap nggak nih? Oke, siap ya. Tangerang berjaya nanti ya. Dapat medali ya. Nih, contoh lain sekarang. Karakter keberanian. Boldness. Keyakinan untuk berkata dan bertindak secara benar. Apapun konsekuensinya. Yesus tadi waktu sudah 40 hari, 40 malam berpuasa, digoda oleh iblis, dia bertindak dan berkata benar. Itu Yesus seperti gitu. Waktu dia udah menghadapi mau penangkapan di Taman Getsemani, dia tetap berkata dan bertindak benar. Bahkan waktu dia akan ditangkap, konsekuensinya begitu. Karena yang paling penting adalah kebenaran itu sendiri. Berani untuk benar. Sekarang, nah tadi kembali lagi. Ada suku-suku tertentu yang udah dari sononya lebih mudah berani. Dia nggak perlu terlalu belajar karakter keberanian ini. Tapi ada suku-suku lain yang nggak biasa berani. Harus belajar. Anak Tuhan dari suku seperti ini harus belajar berani. Seperti saya, tadi saya katakan. Saya latar belakang Jawa Barat. Harus lebih berani mengemukakan pendapat dan sebagainya. Tapi kita mau latih anak-anak kita begini. Misalnya kalau anak-anak sekolah nih, anak-anak sekolah. Dalam hal dia menghadapi apa? Jadi berani apa? Ujian bullying. Saya baru melayani di Jogja minggu lalu. Sekolah-sekolah Kristen, itu orang tua jadi mengeluh karena gini. Sekolah-sekolah Kristen tidak punya cukup keberanian untuk menghadapi kasus bullying. Karena atas dasar kasih, ya udahlah nggak apa-apa lah. Loh, kalau yang namanya kesalahan, kejahatan itu harus dihukum. Itu kasih namanya. Tapi kalau didiamkan, ada beberapa orang tua ke dalam pelayanan kami kemarin, pindah dari sekolah Kristen ke sekolah Katolik dan ke sekolah negeri. Karena di sekolah-sekolah itu, kasus bullying lebih berani ditangani dengan baik. Sekolah-sekolah Kristen, disebutkan beberapa nama sekolah Kristen itu. Enggak berani, karena harus mengasihi. Kalau ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Anak yang dibully jadi kepahitan, jadi ketakutan. Karena salah menerapkan prinsip Alkitab ini. Di kasus yang salah. Begitu. Jadi kalau kita mengajari anak-anak kita, kalau kamu benar, kamu omong apa yang benar. Kalau kamu benar, kamu lakukan yang benar. Apapun konsekuensinya. Kamu bisa menghadapi hal yang gak enak, tapi kamu tetap demikian. Ayat-ayat ini membahas hal itu. Ibrani 13 ayat 6. Dan 2 Timotius 1 ayat 7 nanti Anda baca. 2 Timotius 1 ayat 7 Allah memberikan kepada kita roh yang lebih besar daripada roh apapun. Kita ajari anak-anak kita. Kamu anak Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hatimu. Kamu gak usah takut. Kalau kamu takut, kamu segera berdoa kepada Allah. Minta pertolongan. Dan kamu akan jadi berani. Itu ajaran kita. Jadi Anda baca ayat-ayatnya bersama anak-anak. Ajari mereka prinsipnya dari firman.
Dan bahas kasus-kasus di lapangan, di kehidupan sehari-hari. Gimana kalau ngadepin ini? Gimana kalau ngadepin itu? Harus beraninya gimana? Berani membela diri bagaimana? Kalau kamu dipukul oleh teman, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana kamu harus menjawab? Itu harus diajarkan. Nggak bisa, dia akan bisa gitu saja. Nggak bisa. Nah, di buku saya ada di halaman itu semuanya jelas sekali. Sampai di jilid 2-nya halaman 52 sampai 59 di buku yang putih, bagaimana melatih anak-anak untuk punya boldness, keberanian. Ini salah satu cara untuk melatih anak jadi berani. Lihat yang berikut ini, video ini ya. Did it scare you or did it hurt you? The drop-in was amazing. You know that, right? Sometimes we just slip out on the ramp. What if I fall again? Gimana I'm kalau kinda jatuh scared lagi? and I really Aku want to do takut. it. Sometimes it's scary doing hard things. Ya memang And it's totally up menakutkan to you whether you melakukan want to give hal-hal it a yang go right now. susah. Well, I'm scared that I'm going to fall. We can skip this. You don't have to do this. Kalau kamu I nggak want mau to. ya nggak Whoa, usah. It's okay. Mau Okay, tapi catch me. Okay, so I'll tangkep do it. aku ya. 1, 2, 3. That was a great job doing that after falling. Bagus. Sesudah really kamu brave and- jatuh, Is my foot kamu okay makin back? Yeah, it looks berani. amazing. And then just lean forward and stomp and bend your knees. And I'll be here in case you fall. You promise you'll catch me? So do your thing, and I will be here the whole process. Here and here and here and here and here and Okay. here. Whoa. Whoa. 1, 2, Makin berani. slam. I want to say that I think that's really amazing that after that fall, you've gotten up and you've worked through that fear and you're dropping in again. 1, 2, slam. Woo! Wow, you're cruising that ramp. Here, let's do the next one. Boom, boom, boom. I am stoked for you. That's really cool that you did that. Bagus latihannya. Itu cuma contoh. Latihannya bisa melalui macam-macam. Ada anak yang mendampingi, orang tua yang mendampingi anaknya wall climbing, anak umur 5. Jadi berani. Ada yang didampingi dalam hal ikut bela diri. Jadi berani. Tapi tetap dalam kebenaran. Begitu. Tapi saya mau ingatkan Anda, hal yang dulu pernah saya katakan di sini juga. Kalau Anda para ayah yang mendampingi anak-anak seperti gitu, anak-anak tuh jadi anak-anak yang pede sekali. Apakah dia anak cowok atau anak cewek, kalau lebih banyak didampingi oleh ayah, terutama memasuki umur pra-remaja, umur 8-12. Dan masa remaja, 13-19. Para ayah harus makin di depan dari para ibu. Waktu anak-anak masih kecil didampingi oleh ibu karena itu operasional, makan, minum, mandi. Tapi waktu udah masuk pra-remaja ada hal-hal yang lebih besar, tantangan-tantangan di pelajaran, di kehidupan. Kalau bapak-bapak yang mendampingi, mereka akan jadi anak-anak yang pede sekali menghadapi orang dengan baik, menghadapi tantangan dengan baik dan apapun. Jadi itulah karakter keberanian, salah satu caranya. Berikutnya, karakter daya tahan, endurance. Menjaga hati tetap benar dan melakukan yang terbaik saat menghadapi tekanan atau kesulitan. Bagaimana kita melatih diri kita terlebih dahulu. Untuk waktu ada tekanan, waktu ada kesulitan, hati kita tetap benar. Waktu hati kita tetap benar, maka kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau hati kita udah marah-marah, kita nggak akan bisa melakukan yang terbaik. Ayatnya 2 Korintus 12 ayat 10, Paulus diberikan duri di dalam daging itu. Supaya tetap lebih bergantung pada Tuhan. Kita melatih diri kita dan anak-anak kita. Waktu anak-anak kita melihat kita berdaya tahan,
Di tengah kesulitan apapun, di kerjaan, di bisnis, di pelayanan, kita cerita sama anak kita, dia akan punya daya tahan yang sama dengan kita. Jadi terlatih. Di buku saya, di halaman-halaman itu, untuk memahami dan melatih anak-anak. Nah sekarang kita lihat video berikut ini. Bagaimana Bapak ini melatih anak berdaya tahan. This is why dad's parenting is so important. In the video, a man is walking with his son when they encounter a fence blocking the boy's path. Instead of lifting his child over, the father decided to teach an important life lesson. He pretended to leave, encouraging the child to tackle the challenge on his own. Though the child cried and screamed, the father held back, believing in the importance of solving problems independently. The boy finally realized that no one would help him and decided to take the situation into his own hands. When he finally managed to overcome the obstacle, the father clapped, rejoicing more than anyone. Contoh kecil ya. Tapi kita bisa membuat latihan-latihan. Kalau dia menghadapi kesulitan di sekolah, menghadapi kesulitan dengan teman, dalam pergaulan, jangan langsung ditolong. Tanya kalau udah pra-remaja ya, kalau anak-anak ya bisa dilakukan dengan cara begitu. Tapi kalau udah pra-remaja dan remaja ditanya, perlu ditolong atau enggak? Bisa aja dia enggak rasa, aku bisa, oke. Kamu perlu nasihat papi atau enggak menghadapi itu? Bisa aja dia cuma curhat tapi enggak perlu. Aku tahu, aku bisa. Tapi kita perlu melatih hal-hal itu. Itu soal daya tahan ya. Nah semoga Anda bisa mendapatkan buku saya karena enggak cukup ini. Seminar ini aja enggak cukup. Saya cuma bisa kasih sedikit sekali. Tapi Anda perlu belajar loh. Saya belajar banyak sekali selama hampir 30 tahun. Karena tetap karakter saya jauh dari sempurna. Tapi saya bisa mengajari anak-anak kami sejak kecil sampai dewasa sekarang ini. Dalam banyak karakter Kristus. Yang berikutnya. Antusiasme. Melakukan usaha terbaik. Dengan sikap yang benar dalam setiap tugas atau situasi. Orang antusias tuh gitu. Jadi orang antusias tuh bukan yang koleris saja. Bukan yang sanguinis saja. Itu tampak luarnya. Tapi orang melankolis, orang flekmatis bisa antusias. Kalau apa? Kalau dia lakukan usaha yang terbaik. Dengan sikap yang benar. Dalam setiap tugas. Dalam setiap situasi. Apa ayatnya? Anda udah hafal ini Kolose 3 ayat 23. Itu jadikan itu prinsip di dalam hati. Di dalam hati Anda pertama. Kedua, tanamkan itu di dalam hati anak-anak Anda. Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi kita melatih waktu dia ngadepin kesulitan. Kalau kamu lakukan buat Tuhan gimana? Kamu akan lakukan lebih baik lagi enggak? Iya. Kamu masih bisa lebih baik lagi enggak? Bisa. Latih dia sejak kecil. Dia akan berkembang. Di buku saya dijelaskan di halaman-halaman itu. Jelas sekali cara-cara praktisnya pun. Nah, kalau Anda lihat passion, kata passion itu sering diartikan semangat ya. Padahal akar katanya pasio itu adalah penderitaan, suffering. Orang yang bertahan dalam penderitaan itulah orang yang semangat. Makanya jadi film The Passion itu. Karena Yesus begitulah dia. Nah, saya mau bahas sedikit kata antusiasme. Enthusiasm berasal dari kata Latin entheos. Dari dua kata, en dan theos. En sama dengan di dalam. Theos, Tuhan. Semakin kita di dalam Tuhan, apapun tipe kepribadian kita akan bisa jadi orang yang antusias. Seberat apapun tugas yang kita hadapi, pelayanan kita, orang yang kita hadapi, kita bisa lakukan ini seperti Kolose 3 ayat 23. Dan di buku itu saya tulis
Buku itu bukan buku rohani ya, buku biasa. Jadi ayat-ayatnya nggak ada di situ. Tapi saya tulis arti ini. Entheos itu adalah satu, bersumber dari Tuhan. Nggak akan pernah kering kita, semangat kita. Kalau sumbernya dari sana. Saya udah mengalami di dalam 40 tahun karir saya secara profesional. Menghadapi kelelahan demi kelelahan di dalam pelayanan juga. Tapi menjadikan entheos ini sebagai prinsip di dalam hati, nggak pernah kekurangan semangat. Kedua, berorientasi kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Apakah pekerjaan kita, apakah pelayanan kita yang rohani dan yang bukan rohani itu sama. Seperti untuk Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan kekuatan Tuhan. Dan saya udah melihat orang-orang yang kami latih menggunakan ini sebagai prinsip hidup. Entheos, Kolose 3:23. Bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak enak. Tetap dengan bersemangat. Dan pada waktu anak-anaknya melihat orang tuanya begitu, anak-anaknya juga jadi bisa begitu. Karakter berikutnya, tanggung jawab, responsibility. Mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan Tuhan dan otoritas dari saya. Mengetahui itu, recognizing. Mengetahui kalau orang taat itu tunggu disuruh. Tapi kalau orang bertanggung jawab, mencoba mengetahui, berinisiatif, melakukan tanpa disuruh, dia udah lakukan. Kalau orang taat, pas bandrol, segimana yang disuruhnya, ABCDE itu yang disuruh, ya udah saya lakukan ABCDE. Tapi orang yang bertanggung jawab bisa ABCDE, FG, karena apa? Karena prinsip di dalam Tuhan. Dan itu ayatnya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita inilah adalah buatan Allah. Ia mau supaya kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lukas 16 ayat 10. Kalau kita setia dalam hal kecil, kita akan setia dalam hal besar. Kita latih diri kita dan anak-anak kita. Kita kalau di kerjaan atau di pelayanan akan lebih sungguh-sungguh lakukan yang besar atau yang kecil? Yang besar atau yang kecil? Akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih berusaha kalau lakukan yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang kecil biasanya kita gimana? Gampang lah. Enggak, di dalam Tuhan enggak. Kita tetap lakukan yang terbaik karena seperti untuk Tuhan. Di buku saya itu di halaman-halaman itu. Bagaimana melatih anak-anak bertanggung jawab? Coba lihat berikut ini ada video ibu beranak 8. Zaman sekarang. Believe it or not. Ibu beranak 8. Tapi dia menciptakan satu sistem di rumahnya. Yang Anda juga bisa tiru. Coba mari kita lihat ya. Now that school's out and all of the kids are home for the summer, plus we have a newborn, it is getting a little crazy around here. I've been doing routines with my kids since I only had 2 and my oldest was 2. And of course, we've adjusted things here and there, but it's been pretty much the same thing for the last 10 Sikat years. People keep gigi. telling me, I don't know how you do it with 8. I could never. And I'm like, yeah, I Bersihin know. What tempat was I thinking? tidur. Honestly, if it weren't for my routines, I wouldn't be able to do it Makan. either. Now, I get it. A lot of moms tell me they could never be tied down with checklists or Nyisir. schedules or it seems too overwhelming. But I'd argue that my routines are what give me my freedom. It is literally how I stay sane. Plus, it's helping my kids develop great habits that are going to be so valuable for them later in life. I mean, my 2-year-old makes his bed every morning. Now, you already know I'm a millennial, and before all of this modern technology, I used to just make my own checklists with a paper and a pencil or a marker and a whiteboard, but now we have this amazing device called the Skylight Calendar. And I cannot even tell you guys how much I love this. They've added a new routine feature, so now I can separate daily tasks into specific routines, which has been a major game changer. Now my kids can focus on one routine at a time. Plus, there's a little mini celebration for them after they complete each routine. So it just makes it that much more fun and motivating for them to accomplish it. I can also assign stars to each task that leads to a reward, so it really just feels like a game for my kids to do their chores. So, if anyone was wondering how life with 8 kids is possible, this is how. Nah, itu pakai apps ya. Zaman dulu waktu anak-anak kami masih kecil pakai kertas. Tapi semua ada urutannya.
kayak itu di hotel, di mall, janitor tuh ada cek gitu. Anak-anak dikasih semua urutannya. Dia ngecek sendiri. Jadi nggak kita perang dengan anak. Itu ada sistem, ada ekosistem yang dibangun. Jadi nggak kita terus kasih instruksi, ingetin. Jadi sebel satu sama lain. Jadi nggak lakukan. Tapi ada check marknya itu. Ibu itu sekarang anaknya udah 9. Ini dibikin videonya waktu anak 8. Karena dia punya sistem, semua cara kerjanya bagus. Anda nanti bisa lihat itu Liv, L-I-V-J Owen. L-I-V-J Owen, itu Instagramnya. Anda bisa lihat kiat-kiat dia bagaimana menangani. @L-I-V-J Owen, O-W-E-N. Liv J Owen, itu Instagramnya. Anda bisa lihat tuh gimana caranya bangun ekosistem sehingga anak yang sanguin tadi, yang gini-gini waktu sikat gigi, yang koleris, yang flekmatik, semuanya bisa jadi bertanggung jawab. Karena apa? Karena ekosistem. Kita lihat video yang kanan ya, bagaimana rutinitas itu dilakukan dengan sistem. Coba lihat yang kanan, tolong klik yang kanan. Di atas ada nggak? Nggak ada ya? Oke, coba saya dari sini. Nah, ini. Tuh, langkah-langkahnya tuh udah ditulis pasti. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Itu sistem. Kami dulu anak-anak 4 ke situ. Di gereja kami buat sistem. Kalau masuk ke perpustakaan gereja, ini 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Kalau mau keluar dari situ 1, enggak, sistemnya udah ada. Jadi dibangun dia untuk ngikutin sistemnya. Kita ciptakan di setiap keluarga bisa beda-beda. Yang terakhir. Oh, masih ada pertanyaan? Udah habis waktunya? 1, 2 pertanyaan? Bapak silakan, boleh mic-nya tolong. Nama saya Denny. Pak Denny ya. Ya, tadi kan Bapak bilang karakter harus dimulai dari orang tuanya dulu. Ya. Baru ke anak. Ya. Tapi kelihatannya enggak juga gitu loh. Contohnya kan saya ya, anak saya waktu SMA, sekarang sih udah kuliah, itu dulu waktu SMA. Saya ngajarin yang baik, aja yang baik-baik gitu ya. Tapi tiba-tiba kan, aduh telat nih, bangunnya kesiangan. Udah, pasti telat. Tapi sana telat kan. Pas pulang saya tanya, kamu dihukum dong ya? Ya enggak, saya enggak dihukum. Kenapa? Kalau ditanya, kamu kenapa telat? Bilang aja motor papa saya kempes di jalan, jadi gimana? Akhirnya enggak dihukum dia, yang lain dihukum. Saya pikir kok punya pikiran seperti itu anak saya. Padahal saya enggak ngajarin, dia punya pikiran itu. Itu yang satu, yang kedua juga, dulu waktu masih kecil juga pernah tuh waktu masih SD, waktu saya naik motor. Pak, kenapa nggak lihat busway aja, sepi, nggak boleh. Nggak ada yang lihat ini gitu. Malah anak saya kebalikannya, bukannya bapaknya. Anaknya malah suruh kayak begitu, kebalikannya kan. Nah, itu yang satu. Yang kedua, ada teman saya juga, ini kisah nyata juga. Bapaknya tuh pemabuk, KDRT apa gitu, orang tuanya nggak benar deh. Tapi anaknya yang luar biasa, pelayanan di gereja. Semua itu tergantung dari lingkungan. Yang pertama lingkungan. Mungkin ini ada kecilnya, dia orang tuanya udah baik, luar biasa. Tapi ada besarnya lingkungan yang baik. Oke, pertanyaan Bapak. Jadi nggak baik itu tergantung lingkungan. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, ya kan selalu karakter bapaknya harus baik, anaknya pasti baik. Enggak juga gitu loh. Benar Bang? Oke, terima kasih Pak Denny. Betul, betul sekali. Ada orang tua baik, anak baik. Orang tua benar, anak benar. Ada? Ada nggak orang tua benar, anak nggak benar? Ada? Ada. Ada nggak orang tua nggak benar, anak nggak benar? Ada. Iya, satu lagi. Ada nggak orang tua nggak benar, anak benar? Ada, banyak. Ini yang Pak Denny tadi katakan. Tapi kalau orang tua nggak benar, anak jadi benar, ya bersyukurlah ya. Tapi jangan jadi prinsip dong. Jangan jadi prinsip, lu nggak usah pada bener aja. Anak lu bisa bener kok. Itu sama dengan judi.
Tuhan masih berbaik hati karena dia langsung berurusan dengan Tuhan. Tapi prinsipnya anak akan lebih benar kalau orang tua benar, begitu? Pasti. Dan kita punya tanggung jawab dan tugas dari Tuhan untuk berubah sesuai dengan pembaruan budi. Itu tugas kita. Kita nggak bisa bangga-bangga bilang, gua nggak bener juga anak gue jadi bener kok. Oh, itu mah anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita. Jangan jadi prinsip. Itu bukan prinsip. Itu pengalaman Anda. Tapi pengalaman itu nggak boleh jadi prinsip. Ya udah, kalau gitu lu nggak usah jadi bener. Toh anak lu bisa bener. Oh, bukan prinsip. Itu pengalaman. Gitu ya Pak ya. Jadi 4 tipe orang tua bisa punya 4 tipe anak. Tapi kita hari ini lagi belajar mau jadi orang tua lebih bertanggung jawab. Melakukan firman Allah dan mengajarkannya gambar wujud Allah. Begitu ya Pak Denny ya. Terima kasih. Slide terakhir aja. Ini ada siklus pengembangan karakter ada di halaman itu ya. Jadi pertama adalah melatihkan karakter kepada anak. 1, harus memberikan teladan melalui tindakan berkarakter. Anak-anak yang melihat orang tuanya makin berubah dari nggak bagus jadi bagus. Anak-anak jadi mudah lebih bagus. Begitu ya. Pak Manurung, pertanyaan. Ya, tadi Pak begini. Memang kalau kita perhatikan, ya mungkin juga banyak pengalaman kita mengenai karakter seseorang itu bisa banyak mempengaruhi jadi berubah. Betul. Ya toh, Pak. Tapi yang sering saya perhatikan, apakah kita juga nggak percaya dengan firman Tuhan bahwa kita ini udah hidup di akhir-akhir zaman ini kan? Kita sudah dijelaskan oleh firman Tuhan bagaimana karakter-karakter manusia-manusia akhir zaman. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah kita bisa jadi seolah-olah dengan sistem pengetahuan sekarang bisa merubah firman itu gitu loh. Terima kasih Pak. Sistem pengetahuan sekarang mengubah firman itu maksudnya gimana? Karena apa? Kita banyak sekarang mengelola karakter manusia itu harus begini, harus begini. Apakah kita kurang percaya dengan situasi akhir zaman itu manusia itu akan sifatnya harus begini, gitu loh. Itu maksud saya. Oh, begini. Soal firman Tuhan yang mengatakan tentang akhir zaman itu selalu adalah mengenai pertobatan. 1. Kedua, dikatakan bahwa orang akan makin begini, bahwa orang sebetulnya makin buruk. Makin modern dunia kita. Makin orang gak butuh Tuhan. Bukan itunya, bukan keadaannya yang kita mau ubah. Tapi dalamnya ini loh. Kita orang Indonesia ya, belum semaju negara barat. Apakah orang Indonesia waktu Indonesia ini makin maju juga moralnya akan makin turun? Semoga enggak. Karena kita di gereja terus diajar, firman Tuhan terus mengajar kita supaya enggak mengikuti zaman ini. Waktu Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ada Alkitab bahasa Inggris pakai kata trend. Trend ngikutin dunia. Tapi berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Zaman makin edan. Uangnya gitu loh. Berubah enggak sesuai dengan pembaruan budi yang seperti yang Tuhan ingin. Makanya dengan pelajaran hari ini kita mau jadi teladan bagi anak-anak kita. Tetap enggak jamin anak kita akan jadi lebih bagus atau enggak. Tapi akan lebih mudah dia jadi lebih bagus. Dan itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kedua, mengajarkan setiap definisi karakter kepada anak. Definisinya ini loh, diajarin. Nih, kalau mau jadi anak yang taat gini. Papi juga gini, lakukan gini. Dulu papa enggak sering taat di lalu lintas. Tapi setelah belajar jadi lebih taat. Karena definisinya gini, dengan segera dan siap hati menaati peraturan dan dari otoritas. Kedua, kasih ilustrasi. Contohnya papa di lalu lintas. Papa di Indomaret, di Alfamaret, sekarang taat, tadinya nggak perhatikan. Kasih ilustrasi.
Kasih ilustrasi tokoh-tokoh. Saya sering menggunakan tokoh-tokoh olahraga. Zaman dulu kami menggunakan David Beckham. Menggunakan Cristiano Ronaldo. Waktu anak-anak masih bertumbuh. Lihat bagaimana mereka berlatih. Bertanggung jawab, rajin, antusias dan semuanya. Itu ilustrasi. Dan dari situ mendorong penerapan dalam berbagai situasi. Nah, kamu mau lebih taat di hal apa? Kita ngomong dengan anak. Kamu mau lebih antusias dalam hal apa? Yang tadinya kamu malas lakukan apa? Pelajaran apa yang kamu enggak seneng? Papa, mama enggak menuntut kamu harus seneng. Tapi kamu mau enggak lebih antusias? Sebab Yesus seneng enggak naik di atas kayu salib? Enggak. Tapi dia hanya mau taat. Kita ajari anak-anak kita gitu. Enggak harus semuanya kamu seneng. Tapi harus lakukan yang berkualitas sesuai dengan gambar wujud Allah. Terakhir, memberi pujian saat anak melakukan tindakan berkarakter. Apapun, pujian. Pujian yang baik itu akan membuat anak-anak bertumbuh dalam karakter. Sering memuji anak waktu dia lakukan, wah bagus sekali kamu memperhatikan mamamu. Bagus sekali, hari ini papa dengar kamu taat kepada mama di rumah. Puji, bawa dia dalam doa, Tuhan terima kasih. Hari ini adik ini taat sama Tuhan. Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hatinya, jadi dia taat. Dengan siklus itu, siklus ini nih, dia akan makin berkarakter, makin berkarakter, makin berkarakter. Nah, Anda tentukan dulu sekarang, mau lakukan karakter yang mana di antara A, B, C, D, E itu. Lihat definisi itu tadi. A, B, C, D, E, karakternya. Anda mau lebih lakukan yang mana? Pilih satu. Ada yang pilih taat. Ada yang pilih apa lagi? Pilih taat juga, oke. Ada yang pilih apa? Pilih apa? Harus tahu. Kamu pilih apa? Jangan jawab enggak tahu. Pilih. Kamu, bukan mama. Kamu. Nomor berapa kamu mau lakukan? Saya beralih dulu. Bapak mau lakukan nomor berapa? Di yang situ, yang mana? Bapak. Di antara 5 karakter itu A, B, C, D, E, yang mana? A, B, C, D, E ini nih. Nah, pilih dari situ. A, B, C, D, E. Ibu, yang mana? Yang sini. Yang A, B, C, D, E ini. Yang di halaman 2. Iya, pilih yang mana? Pilih yang mana? C, apa itu? Iya, yang C yang mana? Yang karakter apa? Daya tahan. Oke, bagus. Pilih yang mana? Daya tahan juga. Oke. Tanggung jawab. Oke. Ibu. Ketaatan. Terima kasih. Anda pilih dan berlatih. Kalau Anda bisa memperoleh buku itu, Anda akan belajar banyak sekali dan bisa melatih anak-anak Anda untuk semakin berkarakter sesuai dengan gambar wujud Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang kepadamu bersyukur ada Kristus yang pernah ada di muka bumi ini memperlihatkan gambar wujud Allah. Kami berterima kasih karena Kristus selalu memperlihatkan kualitas-kualitas yang teguh. Tuhan tolonglah kami ingin menjadi peniru Kristus, melihat apa yang Yesus lakukan dalam setiap situasi, dan meniru menerapkan karakter-karakter ini, supaya orang-orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pak Rizal untuk pemaparan materinya buat kita semuanya. Jadi apa yang sudah diberikan malam hari ini, mari kita bersama-sama melatihnya dalam kehidupan kita, sehingga nanti itu akan menular kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya di keluarga kita. Ya, Tuhan berkati kita semuanya, dan kita akan bertemu lagi untuk pertemuan di bulan depan. Andri, temanya? Oh, udah ada ya, melewati badai bersama. Jadi kita akan belajar bagaimana satu keluarga bersama-sama melewati saat-saat sulit di dalam kehidupan ini. Ya, sehingga kita menjadi tim, ya, tim yang bersatu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa penutup. Saya minta Pendeta Rusdi memimpin kita di dalam doa. Setelah itu kita akan foto bersama, ya. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu kepada setiap kami. Kiranya nilai-nilai yang sudah kami dapatkan sebagai orang tua kami diberikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, ya Tuhan, supaya kami disanggupkan. Sehingga anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami boleh didik dengan sebaik-baiknya dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki karakter Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Rijal Badudu, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Berkati juga apa yang dia kerjakan, dia lakukan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.